Bab 966, Wu Muhai dengan gugup membuka Hermes milik Ye Changmin. Di dalamnya, selain buku cek, memang ada stempel nama Ye Changmin. Kebanyakan orang tidak akan mengukir stempel nama, dan tidak perlu menggunakannya. Namun jika Anda adalah penanggung jawab perusahaan atau manajemen senior perusahaan, hampir semua orang pasti memilikinya. Banyak bisnis yang berhubungan dengan uang memerlukan stempel nama yang sesuai, terutama cek tunai. Selain itu, font segel nama umumnya sangat teratur, sehingga Wu Muhai dapat melihat dengan jelas bahwa 4 kata segel Ye Changmin terukir pada segel ini. Melihat lencana nama Ye Changmin, tekanan darah Wu Muhai langsung naik dan dia hampir tidak bisa berdiri. Saat berikutnya, dia bahkan ingin mati. Perasaan ini seperti meminta keluarga Xiao dan putranya untuk menangkap seekor anjing, tetapi ketika pihak lain menangkap anjing tersebut, mereka menangkap seekor harimau dalam keadaan linglung. Kuncinya adalah di balik harimau ini, ada keluarga yang sangat kuat. Wu Muhai menangis dengan marah di dalam hatinya, apa-apaan ini? Saya hanya ingin memberi pelajaran pada Malan, jadi mengapa saya menculik wanita tertua dari keluarga Ye di sini? Jika saya tahu lebih baik, saya tidak akan melakukannya. Aku tidak datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Ini jelas-jelas kesalahan Xiao Changqian dan Xiao Hailong serta putranya, tapi begitu aku datang, Ye Changmin menganggapku sebagai dalang. Saat ini, Ye Changmin melihat bahwa ekspresi Wu Muhai sangat rumit, dan dia tahu di dalam hatinya bahwa dia harus mempercayai identitasnya. Jadi dia buru-buru berkata, "Tuan Wu, saya tahu bahwa orang yang sebenarnya ingin Anda culik adalah Malan, bukan saya. Hanya ada kesalahpahaman di antara kita berdua. Selama Anda membiarkan saya pergi, saya tidak akan melanjutkan apa yang terjadi hari ini. Saya juga akan mempromosikan kerjasama antara keluarga Ye dan keluarga Wu di masa depan, bagaimana menurut Anda?" Mendengar ini, Wu Muhai agak terharu. Melihat kejadian hari ini saja, saya hanya punya 2 pilihan. Yang pertama adalah tidak melakukan apa-apa dan hanya membunuh Ye Changmin. Yang kedua adalah mundur dengan cepat, mungkin keluarga Ye masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Jika memilih opsi pertama, harus ada prasyaratnya, yaitu setelah membunuh Ye Changmin, Anda harus memastikan bahwa keluarga Ye tidak dapat menemukannya. Jadi, dia melambai pada Xiao Changqian dan berkata dengan wajah dingin, "Xiao tua, ayolah, mari kita bicara." Xiao Changqian buru-buru mengikutinya. Xiao Changqian membawanya ke pintu gudang dan bertanya dengan suara rendah, "Apakah kamu sengaja menghindari pengawasan ketika kamu menculik kedua wanita ini?" "Tidak." Xiao Changqian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Setelah kita menculik mereka dari salon kecantikan, pengemudi datang ke sini langsung melalui navigasi, dan rute yang diambilnya adalah semua rute yang direncanakan oleh navigasi." Kaki Wu Muhai menjadi lemah dan dia hampir kehilangan keseimbangan. Xiao Changqian buru-buru mendukungnya dan bertanya, "Tuan Wu, ada apa denganmu?" Wu Muhai membuka tangannya dan bertanya dengan marah, "Dalam perjalanan ke sini, kamu tidak menemukan tempat terpencil untuk berganti mobil." Petik 2. Ganti mobil. Xiao Changqian bertanya dengan heran, "Tuan Wu, menurutku ini tidak perlu. Bukankah mereka hanya 2 wanita jalang bau? Masukkan saja mereka ke dalam mobil dan menepi." Setelah mengatakan itu, Xiao Changqian mengingatkan, "Dia lagi, Tuan Wu, aku selalu merasa ada yang salah dengan gadis bernama Ye Changmin itu, tapi mulutnya cukup pandai menipuku. Aku hampir percaya dengan apa yang baru saja kukatakan, tapi setelah dipikir-pikir lagi, aku tetap saja merasa ada yang tidak beres." Setelah jeda, Xiao Changqian terus berbicara, "Tuan Wu, lihat, jika Ye Changmin ini benar-benar wanita tertua dari keluarga Jin Chen teratas, bagaimana dia bisa datang ke kota Ling? Selain itu, apa yang dia katakan tentang pengalaman hidup Ye Chen, benar-benar tidak bisa diandalkan. Sebelum Ye Chen menikah dengan keluarga kami, dia hanyalah pekerja lepas yang tinggal dan makan di lokasi konstruksi. Dia adalah sekelompok pecundang yang malang. Saya akan melakukannya mengatakan sesuatu yang kasar. Tidak baik dia bahkan tidak bisa menggunakan kertas sialan itu untuk menyeka pantatnya, jadi bagaimana dia bisa menjadi tuan muda dari keluarga kaya? Keluarga kaya mana yang rela membiarkan anak-anaknya menderita selama bertahun-tahun?" Wu Muhai tetap tanpa ekspresi dan tidak memperhatikan apa yang dia katakan. Meski perkataan Xiao Changqian sekilas terdengar masuk akal, sebenarnya tidak ada bukti nyata sama sekali. Namun, Wu Muhai baru saja melihat buku cek dan cap nama Ye Changmin.
Buku ceknya asli dan stempel namanya jelas tidak palsu. Dipasangkan dengan Hermes edisi terbatasnya yang terkemuka, hampir dapat dipastikan bahwa dia adalah Ye Changmin. Pertanyaan yang mengganggu Wu Muhai sekarang adalah apa yang harus dilakukan terhadap Ye Changmin. Dia tidak mempercayai kata-kata Ye Changmin. Dia tidak bisa memahami mentalitas orang-orang di kelas atas ini. Dia bilang dia bisa melupakannya, tapi jika dia ingin mendapatkan kembali kebebasannya, hal pertama yang akan dia lakukan mungkin adalah bunuh diri. Namun, terlalu berbahaya untuk membunuhnya sekarang. Karena Xiao Changqian dan Xiao Hailong jauh dari hati-hati dalam menangani masalah ini, mereka menculik orang-orang tersebut dan langsung mengirim mereka ke sini tanpa berganti mobil di sepanjang jalan. Selama mereka memeriksa dengan ketat pengawasan jalan, mereka dapat melacak mobil tersebut sepanjang jalan. Mungkin, aku akan segera mengejarmu ke sini. Memikirkan hal ini, kulit kepala Wu Muhai yang gugup menjadi mati rasa. Segera, dia berpikir dalam hati, karena Ye Changmin ini tidak bisa dibunuh, dia hanya bisa mencoba segala cara untuk menyelamatkan situasi. Setelah mengambil keputusan, dia segera berkata kepada Xiao Changqian, "Ayo masuk bersamaku." Xiao Changqian mengangguk cepat, dan mengikutinya dengan penuh semangat. Dia berjalan kembali ke gudang. Begitu Wu Muhai memasuki gudang, dia berjalan menuju Ye Changmin. Bahkan sebelum dia sampai di sana, dia sudah sangat malu dan berkata, "Oh, Nona Ye, apa yang terjadi hari ini benar-benar salah paham." Xiao Changqian dan Xiao Hailong, ayah dan anak, apakah aku ingin mengajari ibu mertua Ye Chen, Malan, orang yang licik di belakangmu, tapi aku tidak menyangka kedua bajingan sialan itu akan menangkapmu. Maafkan aku." Mendengar ini, Ye Changmin segera santai, menarik napas. Pada saat ini, dia begitu bersemangat hingga dia hampir menangis. Xiao Hailong di samping mendengar ini dan bertanya dengan heran, "Tuan Wu, lagu apa yang kamu nyanyikan?" "Lagu apa yang kamu nyanyikan?" Wu Muhai langsung meraih keras Xiao Hailong dan menariknya. Dia menamparnya dengan keras dan mengutuk, "Kamu masih berani mengatakannya? Semua ini terjadi karena kalian berdua. Jika kalian berdua tidak bersikeras main-main dengan Malan, kamu tidak akan melibatkan Nona Ye. Masuklah." Setelah pertarungan, Wu Muhai berteriak dengan rasa takut yang berkepanjangan, "Untungnya, saya datang ke sini untuk melihatnya hari ini. Jika saya tidak melihatnya hari ini, jika Anda benar-benar melakukan sesuatu yang berlebihan pada Nona Ye, saya akan benar-benar membunuhnya. Kalian berdua bajingan tidak dapat memahami kebencianmu." Xiao Hailong berkata dengan wajah bingung, "Tuan Wu, apa maksudmu dengan ini? Kami mengikat Malan semua karena kamu." "Untukku," Wu Muhai mengutuk dengan marah, "persetan denganmu. Apa hubungannya ini denganku?" Setelah mengatakan itu, dia langsung berteriak dengan marah kepada pengawal di sekitarnya, "Kemarilah, berikan aku 2 potong bajingan ini. Lenganku tidak berguna." Petik 2, bab 967. Setelah mendengar kata-kata ini, Xiao Hailong pingsan. Ketika dia melihat pengawal Wu Muhai bergegas ke arahnya, dia mundur ketakutan dan berteriak dengan gugup, "Tuan Wu, apa yang kamu lakukan?" Bukankah kami melakukan ini semua untukmu? Jangan lupakan ini tentang rasa terima kasih. Mengapa kamu ingin menghancurkan kedua tanganku?" Wu Muhai sangat marah dan mengutuk, "Jika kamu berani mengatakan ini untukku lagi, aku akan mematahkan kedua kakimu." Xiao Hailong ngeri, sebelum dia bisa berlari sangat jauh, dia dijepit ke tanah oleh beberapa pengawal jangkung. Pengawal di sekitar Wu Muhai sama sekali tidak baik, karena bos sudah memberi perintah, tidak akan ada keraguan. Oleh karena itu, segera setelah Xiao Hailong didorong ke tanah, seseorang mengambil batu bata dari tanah dan melemparkannya ke bahunya. Xiao Hailong menjerit kesakitan, dan sebelum dia selesai berteriak, rasa sakit yang parah juga datang dari bahunya yang lain, yang membuatnya hampir pingsan. Ketika Xiao Changqian melihat putranya dihantam dalam keadaan yang menyedihkan, dia buru-buru datang memohon belas kasihan dan berseru, "Tuan Wu. Tuan Wu, putraku benar-benar tidak punya niat baik. Bahkan jika dia melakukannya hal-hal buruk dengan niat baik, kamu tidak akan seperti ini." Baginya, Wu Muhai mengertakkan gigi dan mengutuk, "Kalian berdua benar-benar berbicara omong kosong. Kemarilah, biarkan aku menghancurkan kedua tangannya." Saat ini, Wu Muhai tahu ini sedang terjadi. Tidak mungkin menyembunyikan masalah ini sepenuhnya, jadi dia tidak punya pilihan selain menoleh ke Ye Changmin. Dia hanya ingin melakukan yang terbaik untuk membuktikan kepada Ye Changmin bahwa dia tidak bersalah. Oleh karena itu,
saat ini Xiao Changqian masih berani mengatakan bahwa mereka mempunyai niat baik, bukankah ini hanya merugikan dirinya sendiri? Dalam hal ini, jangan salahkan diri Anda sendiri karena bersikap kasar. Menghapusnya berarti memberi Ye Changmin sertifikat penyerahan. Jika Ye Changmin bisa menghilangkan kebencian dan amarahnya, masalahnya akan berkurang. Bagaimana mungkin Xiao Changqian membayangkan bahwa Wu Muhai sialan ini tidak hanya akan jatuh di setiap kesempatan, tetapi juga dia akan menghancurkan putranya sendiri dan kemudian dirinya sendiri. Melihat putranya dihantam dan berguling-guling di tanah sambil meratap, pikiran pertamanya adalah melarikan diri. Namun, dia hampir berubah menjadi orang tua yang jahat, dan dia bukan tandingan beberapa pengawal dewasa Wu Muhai. Oleh karena itu, sebelum berlari beberapa langkah, dia langsung terdorong ke tanah. Kemudian, batu bata yang sama dihancurkan 2 kali, dan Xiao Changqian terlempar ke samping putranya seperti babi yang menunggu untuk disembelih. Ratapan ayah dan anak itu bergema di seluruh gudang. Ratapannya begitu keras hingga orang-orang di dalamnya pun tidak bisa mendengar deru helikopter dari kejauhan. Sepasang ayah dan anak berdarah ini, dengan bahu mereka berlumuran darah saat ini, terlihat sangat tragis. Melihat ayah dan putranya kehilangan lengan mereka, Wu Muhai mendatangi Ye Changmin dengan nada menyanjung dan berkata, "Nona Ye, saya telah memberi pelajaran pada kedua binatang ini. Saya harap Anda tidak marah." Ye Changmin menarik napas menghela nafas lega. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluh, "Kamu harus melepaskan ikatanku." "Oh, ya. Wu Muhai buru-buru mulai melepaskan ikatan tali Ye Changmin. Begitu Ye Changmin mendapatkan kembali kebebasannya, dia segera melompat dari tanah, sama sekali mengabaikan bahwa tubuhnya berlumuran air kencing. Pikiran pertamanya adalah berbalik, menjambak rambut Malan, dan memukuli wajahnya dengan keras. "Brengsek, aku membiarkanmu memukulku. Aku membiarkanmu memukulku. Kamu adalah orang yang cerdik, tetapi kamu berani memukulku. Kamu benar-benar menentangmu." Lan masih terikat, jadi dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak sama sekali. Jadi dia hanya bisa membiarkan Ye Changmin mengeluarkan ekspresi liar di wajah dan kepalanya. Pada saat ini, Malan berteriak dan memohon belas kasihan, "Oh, saudari, tolong berhenti memukuli saya. Saya tahu ini salah. Tidak bisakah kamu melakukannya? Tahu kalau saya salah." Ye Changmin menjadi semakin marah, sangat marah ketika mendengar ini. Dia terus memukulkan palu ke arah Malan dan berteriak dengan marah, "Kamu telah menyakitiku seperti ini. Katakan saja padaku bahwa kamu tahu kamu salah. Aku tidak hanya akan mengalahkanmu hari ini, tetapi aku juga akan membunuh kamu." Malan ketakutan. Dia kesal dan berseru, "Kakak, selamatkan hidupmu. Jangan lupa, kamu adalah bibi Ye Chen, saya ibu mertua Ye Chen, kami adalah saudara. Bagaimana bisa kamu melakukan hal yang begitu kejam di antara kerabat? Jika menantuku berbalik melawanmu karena masalah ini di masa depan, kamu tidak akan bisa menyembunyikannya." Ye Changmin mendengus dingin, "Persetan. Bagaimana bisakah aku berhubungan dengan pria malang sepertimu? Jika Ye Chen berani membunuhmu, keluarga ini dibawa kembali ke keluarga Ye, dan aku tidak akan membiarkan dia pergi." Ketika Wu Muhai mendengar ini, dia segera menjadi energi dan berkata dengan penuh semangat, "Nona Ye, selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, saya akan membawa orang ini pergi. Bunuh wanita jalan bau itu." Ketika Malan mendengar ini, dia menatap Ye Changmin dengan ngeri dan memohon, "Kakak, jika kamu jangan melihat wajah biksu dan wajah Buddha, tolong selamatkan hidupku. Paling-paling, kamu bisa membunuhku tidak apa-apa dipukuli seperti Xiao Changqian dan Xiao Hailong." Ye Changmin juga berharap membiarkan Malan pergi ke neraka. Namun, dia tiba-tiba teringat akan instruksi lelaki tua itu kepadanya, dan tiba-tiba merasa sedikit malu. Dia tahu jika dia benar-benar membiarkan Wu Muhai membunuh Malan, Ye Chen mungkin tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Saat itu, jika Ye Chen menjadi resisten terhadap keluarga Ye, lelaki tua itu pasti akan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menangani semuanya dengan baik. Memikirkan hal ini, dia melepaskan ide untuk membunuh Malan, menatap Malan, mengertakkan gigi dan berkata, "Berhenti bicara omong kosong denganku. Aku tidak harus membunuhmu hari ini demi Ye Chen, tapi kamu akan dihukum mati. Jika kamu bisa menghindarinya, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri." Setelah mengatakan itu, dia menatap Wu Muhai dan berteriak dengan tegas, patah tangan dan kakinya. Mendengar ini, Wu Muhai segera berkata, "Nona Ye,
jangan khawatir, serahkan padaku. Aku mati. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berteriak kepada bawahannya, kemarilah, hancurkan tangan dan kakinya. Begitu dia selesai berbicara, beberapa bawahan bergegas. Malan sangat ketakutan hingga dia pingsan dan menangis, namun pihak lain langsung menahannya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengambil batu bata tersebut dan membenturkannya ke lutut kanan Malan. Saat ini, Malan sangat kesakitan hingga dia hampir pingsan di tempat. Saat di dalam tahanan, lutut kanannya dipatahkan 1 kali oleh Ni Xiao. Setelah sekian lama, plesternya dilepas dan hanya beberapa hari setelah dia sembuh, lututnya patah lagi. Sakitnya sangat menyayat hati hingga terasa sakit, sangat menyakitkan. Buat dia sengsara, Malan segera menangis dengan sedihnya, tolong ampuni aku, kakiku pernah patah sekali, dan sekarang patah lagi. Kalian menginginkan nyawaku. Wu Muhai dengan tegas memarahi, hentikan omong kosong sialan, Nona Ye akan patah tangan dan kakimu, dan kamu baru menyelesaikan 1/4 perjalanan. Malan berteriak seperti orang gila, kalau begitu bunuh aku. Kamu bunuh aku sudah selesai, aku tidak perlu menderita ini lagi. Petik 2. Wu Muhai mengumpat dengan jijik, dasar brengsek. Kalian, cepat hancurkan dia. Pria yang memegang batu bata itu hendak menyerang kuda itu. Ketika Lan menggerakkan kakinya yang lain, pintu gudang tiba-tiba ditendang hingga terbuka, dan selusin pria berbaju hitam dengan senjata api dengan cepat masuk dan mengarahkan senjatanya ke orang-orang di dalam. Pemimpin pria berbaju hitam memegang pistol dan berkata dengan dingin, tidak ada yang diizinkan bergerak. Jika ada yang berani bergerak dalam jangkauan pandangan saya, berhati-hatilah agar peluru saya tidak memiliki mata. Bab 968. Melihat sekelompok pria bersenjata berpakaian hitam bergegas masuk, semua orang tercengang ketakutan. Wu Muhai bertanya dengan gugup, siapa kamu? Pria berbaju hitam, yang memimpin kelompok bertopeng hitam, berkata dengan dingin, kami adalah petugas polisi kejahatan serius internasional. Kami telah diperintahkan untuk menyelidiki kasus penipuan transnasional yang besar. Tidak lain adalah bawahan Ye Chen yang paling setia, Hong Wu. Saat ini, Ye Chen berada di helikopter di luar, tetapi dia tidak pernah turun. Dia tidak berencana untuk mengungkapkan masalah hari ini secara langsung, jika tidak, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada ibu mertuanya, Malan. Saat ini, ekspresi Wu Muhai sangat terkejut, petugas keamanan kasus serius internasional. Selidiki penipuan transnasional, apa hubungannya dengan dirimu sendiri? Saya baru saja menculik Malan dan Ye Changmin. Namun Malan merasa sarafnya tiba-tiba tersengat listrik bertegangan tinggi, seluruh tubuhnya gemetar, dan ia langsung teringat akan pengalaman tragisnya saat dijebloskan ke sel karena mencuri kartu Bank Ye Chen. Namun, setelah beberapa saat, dia segera sadar kembali dan berteriak minta tolong, kamerat petugas keamanan kejahatan berat internasional, tolong. Saya diculik oleh orang-orang ini, dan mereka ingin membunuh saya. Pria berpakaian hitam yang dipimpin oleh berjalan pergi. Dia datang ke depannya, memeriksa luka-lukanya, dan berkata dengan dingin kepada orang-orang di sekitarnya, lindungi yang terluka dulu. Ya, beberapa pria berbaju hitam berteriak pada saat yang sama, dan kemudian bergegas maju untuk memotong patah tulang. Malan, yang kehilangan 1 kakinya, diseret ke samping. Melihat dia dilindungi oleh beberapa pria berbaju hitam bersenjata, Malan menghela nafas lega dan menangis. Melihat Malan dilindungi, Wu Muhai menjadi cemas. Malan adalah orang yang memberi nama Ye Changmin. Jika dia dilindungi oleh penjaga keamanan kejahatan serius internasional ini, bagaimana dia bisa memuaskan Ye Changmin? Jadi, dia langsung bertanya, hei, apa kamu salah? Tidak ada tersangka penipuan transnasional di sini. Biarkan wanita itu cepat pergi. Petik 2. Hong Wu berjalan tepat di depannya dan menendang perutnya, menendangnya jauh-jauh, meletakkan moncong pistol menempel di dahinya, dan berkata dengan dingin, apakah kamu mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Wu Muhai merasakan moncong pistol yang dingin, dan ketakutan setengah mati. Dia melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, tidak apakah kamu berani, saya hanya ingin memastikan. Hong Wu berkata dengan nada menghina, jika kamu terus berbicara omong kosong, kami akan membawamu kembali ke markas besar kota Wena untuk diadili. Ye Changmin berjalan dengan sedikit malu karenanya waktu dan berkata kepada pria berbaju hitam. Hong Wu berkata, petugas keamanan internasional untuk kejahatan serius, kan?
Saya kenal orang yang bertanggung jawab di markas besar kota Wena Anda. Saya tidak peduli apa yang akan Anda lakukan di sini. Sekarang saya bertanya, kamu harus mengirimku ke rumah sakit dulu dan kemudian melindungiku sepenuhnya. Seseorang dari keluargaku akan mengambil alih. Hongwu memandang Ye Changmin, mencibir sejenak, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia naik dan menamparnya dengan keras. Ye Changmin mengerang, tapi sebelum dia sempat mempertanyakan alasannya, Hongwu berteriak dengan tegas, "Li Cuihua, kami telah menyelidikimu sejak lama. Kamulah yang membuat kartu emas hitam bank internasional palsu dan mencari korban di seluruh negeri. Alasan mengapa Malan Yu akan ditangkap karena dicurigai menipu bank karena Anda menggunakan kartu yang Anda buat. Kami telah menyelidiki fakta bahwa Anda telah menipu orang di seluruh dunia dengan nama samaran Ye Changmin. Anda masih berani berdalih di sini." Ye Changmin sangat terkejut dengan ini. Wajahnya dipenuhi kebingungan saat dia berbicara. Dia tanpa sadar bertanya, "Menurutmu siapa Li Cuihua? Bagaimana aku bisa dipanggil dengan nama kasar seperti itu? Aku adalah putri dari keluarga Ye. Akulah Ye Changmin yang asli." Petik 2. Hongwu berteriak dengan dingin, "Kamu adalah masih berpura-pura padaku. Kamu telah menyebabkan begitu banyak keluarga meninggal dan banyak perusahaan serta individu bangkrut selama bertahun-tahun. Apakah kamu tidak memiliki kesadaran diri?" Malan juga bingung. Ada 10.000 suara di hatinya yang terus melekat di benaknya. Apa yang terjadi? Siapa wanita ini? Apakah dia Bibi Ye Chen, atau penipu transnasional? Petik 2. Jika dia adalah Bibi Ye Chen, lalu apa polisi kejahatan serius internasional ini? Apa yang dilakukan petugas? Apa yang terjadi? Mereka juga secara akurat menceritakan kisah mengapa mereka dipenjara, dan tampaknya hal itu benar-benar dapat dibenarkan. Petik 2. Jika dia adalah penipu transnasional, lalu mengapa dia menemukan saya dan ingin putrinya melakukannya bersama Ye Chen akan bercerai? Dan bahkan orang besar seperti Wu Muhai percaya bahwa dia benar-benar putri dari keluarga Ye. Kedua, hal ini sepertinya memiliki alasannya masing-masing. Salah satu dari mereka dapat berdiri sendiri. Saat ini, Hongwu terus memarahi, "Li Cuihua, kami telah menyelidiki dengan jelas apa yang telah Anda lakukan. Kami juga tahu tujuan Anda datang ke Malan kali ini. Bukankah Anda hanya ingin untuk memberikan seseorang kepada Malan? Apakah ketiga anak buahmu yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup membalas dendam? Apakah kamu ingin menghancurkan keluarga Ma El-an?" Ketika Malan mendengar ini, dia tiba-tiba teringat pada orang-orang yang menyebabkan masalah baginya dan ingin untuk membunuhnya ketika dia di penjara. 3 wanita. Salah satunya adalah seorang wanita parubaya dengan bekas luka di wajahnya. Wanita tersebut saat itu mengatakan bahwa mereka ditangkap karena Malan. Memikirkan hal ini, keseimbangan di hati Malan menjadi miring. Dia mulai berpikir bahwa Ye Changmin kemungkinan besar adalah pembohong. Saat ini, Ye Changmin tercengang, "Apa yang kamu bicarakan? Saya sama sekali bukan Li Cuihua. Saya Ye Changmin." Petik 2. Hongwu mencibir, "Masih berpura-pura. Sepertinya kalian penipu sangat terlibat dalam hal ini. Ah, terkadang kamu bahkan lupa siapa dirimu dan mencuci otak dirimu sendiri, kan? Nah, jika itu masalahnya, maka aku tidak akan meninggalkan ruangan untukmu. Kami sudah mengetahui rencanamu sebelumnya. Apakah kamu ingin menggunakannya? Janji kosong untuk membujuk Malan dan membiarkan Malan membujuk putrinya untuk menceraikan Ye Chen, kan?" Ye Changmin berseru, "Apa yang kamu bicarakan? Cek yang saya tulis padanya adalah asli. Itu palsu dijamin asli, periksa." Senyuman muncul di bibir Hongwu, tapi Ye Changmin tidak bisa melihatnya di balik topeng hitam. Ye Chen sudah lama menduga bibinya pasti akan membuang uang ke Malan, jadi dia sengaja meminta Hongwu untuk menyiramkan air kotor ke Ye Changmin. Malan pernah dipenjara, jadi cek dan kartu bank palsu pasti akan membuatnya sangat sensitif. Tebakan Ye Chen tentang Malan memang sangat jelas. Begitu Malan mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari dan berseru, "Kamerat petugas keamanan internasional, dia memberi saya cek palsu sebesar 100 juta sebelumnya." Hongwu mengangguk dan berkata dengan dingin, "Niatnya, saya hanya ingin membujuk Anda untuk mengacaukan pernikahan putrimu dulu, lalu memintamu membawa cek palsu itu ke bank untuk ditukarkan. Nanti bank pasti akan melaporkannya ke petugas, dan kamu pasti akan dimasukkan kembali ke penjara karena penipuan." Itu, Hongwu terdiam lalu berkata, "Hanya saja kamu cukup beruntung bisa dibebaskan terakhir kali."
Jika kamu masuk lagi kali ini, kamu tidak akan seberuntung itu. Kemungkinan besar kamu akan terbunuh seperti ketiganya, laki-laki. Dihukum penjara seumur hidup. Ketika Malan mendengar ini, dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Saya berteriak dalam hati, "Ya Tuhan, untungnya, saya telah belajar banyak. Ketika saya melihat wanita jalan bau Li Cuihua memberi saya cek, saya kira dia pasti berbohong kepada saya. Benar saja, bagaimana jika saya benar-benar bodoh? Jika kamu percaya padaku, aku khawatir kamu akan menjadi tahanan dalam sekejap mata." Bab 969. Banyaknya poin penting yang disebutkan oleh Hong Wu segera meyakinkan Malan akan kata-katanya. Sekarang ketika dia memikirkan 3 wanita kejam yang dia temui di penjara, dia masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan, seolah-olah mereka telah menjadi bayangan dalam pikirannya. Hong Wu memandangnya saat ini dan berkata dengan serius, "Nona Malan, kali ini Anda tidak mempercayai tipuan penipu ini dan tidak tertipu. Ini memang kemajuan yang sangat besar. Jika tidak, Anda juga akan dihukum suatu hari nanti. Untuk hidup, kamu dalam hidup ini, aku akan menjadi karung pasir manusia untuk 3 bawahan Li Cuihua." Ketika Malan mendengar ini, dia tidak bisa menahan gemetar. "Ya Tuhan, ini sangat berbahaya. Untungnya, saya memiliki tekad yang kuat dan kewaspadaan yang tinggi. Jika tidak, jika saya benar-benar ditipu ke penjara, bukankah saya akan dipukuli oleh 3 wanita jalan bau itu selama beberapa dekade?" Hong Wu berbalik, menatap Ye Changmin lagi, dan berkata dengan dingin, "Li Cuihua, sekarang ada lebih dari 20 petugas keamanan internasional yang mengajukan ekstradisi untuk kembali ke negara itu untuk penyelidikan. Anda dapat dikatakan sebagai kasus kriminal terbesar di sejarah manusia. Penipu, kami akan mengirim Anda kembali ke markas besar polisi kejahatan berat internasional di Wiener semalaman untuk diadili. Negara mana yang akan mengekstradisi Anda kembali ke negara Anda untuk diadili juga akan bergantung pada negara mana Anda melakukan jumlah kejahatan tertinggi." Ye Changmin berkata saat ini seluruh keinginan dan semangatnya akan runtuh sepenuhnya. Dia merasa seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke dunia sihir. Di dunia ini, tidak ada yang percaya apa yang dia katakan. Apalagi di dunia sihir ini, dia memiliki nama bernama Li Cuihua. Apalagi dia sudah menjadi penipu transnasional. Dia juga penipu terbesar dalam sejarah manusia. Ini benar-benar tidak masuk akal. Ye Changmin segera merasa sepertinya ada konspirasi besar di balik masalah ini. Jadi dia berteriak dengan keras, "Saya sangat meragukan identitas Anda sekarang. Apakah Anda seorang petugas keamanan internasional untuk kejahatan serius? Tunjukkan dokumen Anda yang relevan." Hong Wu mencibir dan berkata, "Apa? Kamu mendapati bahwa kamu tidak dapat melarikan diri dengan sayapmu, dan kamu ingin membalasnya. Izinkan aku memberitahumu Li Cuihua, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri kali ini." Setelah itu, dia segera memerintahkan beberapa orang di sekitarnya, "Borgol dia padaku dan masukkan dia ke dalam helikopter." Petik 2. Ya, beberapa pria berbaju hitam segera bergegas ke depan, memborgol tangan Ye Changmin ke belakang, dan mengantarnya keluar. Hong Wu berkata dengan dingin, "Li Cuihua adalah penjahat serius, kenakan tudung hitam padanya." Oke, salah satu pria berbaju hitam segera menutupi kepala Ye Changmin dengan penutup kain hitam. Malan, yang terjatuh ke tanah karena patah kakinya, berseru, "Kamerat petugas keamanan kasus serius internasional, Anda harus menghukum mati dia. Jangan biarkan wanita jalan bau ini keluar untuk menyakiti orang lain lagi." Hong Wu berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, kami pasti akan memberikanmu pengadilan yang adil." Setelah mengatakan itu, dia berteriak kepada bawahan lainnya, "Bawa pergi orang bernama Wu ini juga. Kami sangat curiga dia terlibat dalam uang lintas batas pencucian. Kami sudah lama ingin menangkapnya." "Tidak, saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini." Petik 2. Wu Muhai berkata dengan panik, "Kapan saya menjadi tersangka pencucian uang lintas batas? Saya punya selalu melakukan bisnis dengan benar dan tidak pernah melakukan sesuatu yang ilegal." Hong Wu menamparkan wajahnya, "Kamu begitu keras kepala padaku lagi. Apa kamu tidak tahu berapa banyak hal kotor yang telah dilakukan kakak iparmu selama bertahun-tahun?" Wu Muhai berseru, "Itu semua dilakukan oleh saudara iparku, apa hubungannya denganku?" Hong Wu He menamparkan wajahnya lagi dan mengutuk, "Jika kamu tidak melakukannya, aku tidak mendukungnya di belakang. Bagaimana dia bisa melakukan begitu banyak hal yang tidak masuk akal?
Apakah kamu pikir kamu bisa dikecualikan jika kamu tidak melakukannya secara langsung? Jangan lupakan hal-hal itu. Komandan penjajah, semuanya adalah perang kelas A penjahat. Wu Muhai berseru, tetapi saya tidak mencuci uang di seberang perbatasan. Hong Wu mencibir, Anda tahu apakah Anda mencucinya atau tidak, dan kami juga. Ketika saatnya tiba, semua bukti ada di depanmu, mari kita lihat betapa kerasnya kamu masih berbicara. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya kepada orang-orang di sekitarnya, bawa orang ini pergi. Orang yang paling dibenci Hong Wu dalam hidupnya adalah Wu Muhai. Dia menatap Wu Muhai dan mengutuk dalam hatinya, Wu Muhai, anjing tua ini, mengirim Zhang Zizu dan yang lainnya untuk bergegas ke rumah Tianxian dan hampir membunuhku. Jika Tuan Ye tidak datang tepat waktu dan menghadiahi kupil peremajaan, aku mungkin sudah mati. Aku pergi melapor kepada penguasa neraka. Kali ini kamu jatuh ke tanganku. Lihat apakah aku tidak membunuhmu. Petik 2. Melihat Wu Muhai diantar keluar, Malan buru-buru menunjuk ke arah Xiao Changqian yang tergeletak di tanah seperti anjing mati. Xiao Hailong bertanya kepada Hong Wu, kamerat petugas keamanan kejahatan berat internasional, mereka berdua bermaksud menculik saya, bagaimana cara menghadapinya? Hong Wu berkata dengan tenang, ini, bagaimanapun juga, kami adalah organisasi petugas keamanan kejahatan berat internasional, yang berafiliasi dengan markas besar polisi kejahatan berat internasional di kota Wena yang berspesialisasi dalam menangkap kejahatan transnasional. Penjahat lokal seperti mereka harus diserahkan langsung ke unit saudara setempat. Malan mengangguk, berulang kali dan setuju, tidak apa-apa. Hukuman mereka berdua, hukuman seumur hidup. Petik 2. Hong Wu mengangguk dan berkata, jangan khawatir tentang ini. Dengan cara ini, saya akan mengatur seseorang untuk membawa Anda ke rumah sakit terlebih dahulu, dan kemudian Anda akan memberitahu anggota keluarga Anda. Kami akan memberitahu unit saudara setempat dari 2 orang ini, jadi Anda tidak perlu khawatir. Saya pergi. Malan menitikkan air mata dengan penuh semangat dan menangis, kamerat petugas keamanan kasus serius internasional, tolong bawa aku ke rumah sakit. Kakiku baru saja patah lagi beberapa hari yang lalu. Oh. Ya Tuhan, aku mengapa hidupku begitu menyedihkan? Hong Wu menyapa orang-orang di sekitarnya dan berkata, kamu mengantar Mes Ma ke rumah sakit. Baik, Kapten. Lalu, Malan ditolong oleh 2 orang gudang. Begitu dia keluar dari gudang, dia tercengang melihat pemandangan di depannya. Ada 3 helikopter yang diparkir di ruang terbuka di pintu masuk gudang, serta belasan mobil berwarna hitam. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, sayangku. Petugas keamanan internasional untuk kejahatan berat ini sangat hebat. Ada beberapa helikopter. Untungnya, ada petugas keamanan internasional untuk kejahatan berat hari ini. Jika tidak, bukankah dia akan melakukannya? Dianiaya oleh Li Chuihua dan Wu Muhai. Mati. Memikirkan hal ini, dia mengutuk dalam hatinya, Wu Muhai itu benar-benar idiot. Bos macam apa dia? Dia bahkan tidak tahu identitasnya penipu seperti Li Chuihua, dan dia masih berbicara tentang Nona Ye, itu disebut keintiman. Bodoh sekali. Kemudian, Malan dibawa ke dalam Rolls Royce, dan pengemudinya segera meninggalkan tempat kejadian dan menuju ke rumah sakit Lingxi. Saat ini, Ye Changmin sedang duduk di helikopter dengan cemas. Sebuah tas kain hitam menutupi kepalanya, dan dia tidak bisa melihat sekelilingnya sama sekali, jadi dia sangat gugup. Saat ini, dia merasa tudung kepalanya tiba-tiba dilepas, dan dia ketakutan. Namun setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa orang yang duduk di depannya sebenarnya adalah keponakannya, Ye Chen. Pada saat ini, Ye Changmin akhirnya tahu bahwa petugas keamanan kejahatan serius internasional ini palsu, dan mereka semua pasti orang-orang Ye Chen. Li Chuihua dan penipu transnasional hanyalah mainan yang bisa dia mainkan untuk dirinya sendiri. Menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Ye Chen, dia langsung berteriak dengan tajam, Ye Chen. Apakah kamu gila? Aku bibimu, dan kamu berani menipuku. Bab 970. Menghadapi Ye Changmin yang marah, Ye Chen hanya tersenyum tenang dan bertanya padanya, kamu sedang merayakan tahun baru. Kenapa kamu tidak tinggal di Jinchen untuk mempersiapkan tahun baru? Lalu pergi ke kota Ling untuk menggangguku, bujuk ibu mertuaku, dan biarkan istriku mengikutiku. Perceraian, kamu bisa melakukan hal-hal kotor seperti itu, kenapa aku tidak bisa mempermainkanmu? Ekspresi Ye Changmin berkilat karena malu, lalu dia mengertakkan gigi dan berkata, aku melakukan semuanya demi kebaikanmu sendiri.
Lihatlah dirimu, bagaimana istri itu, yang keluarganya miskin seperti burung, bisa layak untukmu. Petik 2. Ye Chen berkata dengan nada dingin, apakah istriku bisa layak? Aku tidak perlu kamu memberitahuku apa yang harus kulakukan, masalah hari ini hanyalah masalah kecil. Aku akan memberimu pelajaran, jika kamu bijaksana, kamu harus kembali ke Jinchen sesegera mungkin, jika tidak, aku akan meninggalkanmu di kota Ling untuk merayakan tahun baru. Ye Changmin langsung marah. Dia berjuang untuk bangun, tetapi didorong kembali oleh pria berbaju hitam di sebelahnya. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah, Ye Chen. Apakah kamu berani mengancamku? Ye Chen mengangguk dan berkata tanpa ekspresi, baru saja. Mengancammu? Jika kamu benar-benar membuatku marah, aku mungkin akan mengalahkanmu. Beraninya kamu? Ye Changmin mengertakkan gigi dan berkata, jika kamu berani menyentuhku, aku akan melawanmu. Ye Changmin berkata dengan gigi terkatup, jika kamu berani menyentuhku, aku akan melawanmu. Ye Changmin berteriak seperti hantu, cepat atau lambat aku akan membunuh orang yang menyentuhku. Dan ibu mertuamu, untuk memukulku, aku pasti akan membunuhnya berkeping-keping. Ye Chen sedikit mengernyit dan mengangkat alisnya, apa? Tetap saja, sombong sekali kan? Oke. Kalau begitu jangan kembali dan rayakan tahun baru di kota Ling. Ye Changmin bertanya, kamu ingin menahanku? Ya, Ye Chen mengangguk, kamu menggunakan kata ini dengan sangat baik, hanya untuk menahanmu. Ye Changmin menjadi gila dan berteriak, aku akan memberimu keberanian. Ye Chen berkata dengan tenang, kamu tidak perlu memberikannya, aku sudah memutuskan, bukankah kamu tidak yakin? Oke, lalu kapan kamu akan melakukannya? Kamu yakin? Kapan kamu akan pergi lagi? Ye Changmin berteriak histeris, Ye Chen. Bagaimanapun juga, aku adalah kakakmu. Aku adalah bibi kandungmu. Kamu tidak boleh begitu lancang padaku. Penatua, Ye Chen bertanya dengan dingin, kamu terus mengatakan bahwa kamu adalah kakakku dan bibiku. Jadi izinkan aku bertanya padamu, di mana kamu saat aku tinggal di panti asuhan? Ye Changmin terdiam sesaat. Ye Chen bertanya lagi, izinkan saya bertanya lagi, di mana Anda ketika saya bekerja di lokasi konstruksi sebagai orang dewasa? Ye Changmin masih terdiam. Ye Chen bertanya lagi, juga, di mana bibimu ketika aku menikah? Ekspresi Ye Changmin muram, dan dia ingin membantahnya, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Ye Chen berkata saat ini, sebagai seorang bibi, kamu tidak pernah peduli padaku atau membantuku. Jadi lupakan saja. Bagaimanapun, hidup itu seperti ini. Kamu dapat mengandalkan semua orang untuk mengandalkanmu. Orang harus belajar untuk mengandalkan pada diri mereka sendiri, tetapi kamu bukan hanya kamu tidak membantuku, tetapi kamu juga datang untuk menabur perselisihan antara aku dan istriku. Apa niatmu? Aku. Ye Changmin berargumen, aku bertanya agar Xiao Churan menceraikanmu juga. Ini demi kebaikanmu sendiri. Wanita seperti itu tidak layak untukmu. Ye Chen mengangguk dan berkata, kalau begitu aku meninggalkanmu di kota Ling untuk meredam amarahmu. Itu juga untuk dirimu sendiri bagus. Lagi pula, kamu memiliki kepribadian seperti kamu, jika kamu tidak terkendali. Kamu tidak tahu bencana seperti apa yang akan kamu sebabkan di masa depan, mungkin hidupmu sendiri akan hancur sendiri. Ye Changmin mengertakkan gigi dan berkata, beraninya kamu. Beri aku ponsel, aku perlu menelepon kakekmu. Ye Chen menyerahkan teleponnya dengan acuh tak acuh dan berkata, ini, gunakan milikku untuk memukulnya, sekarang. Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada pria berbaju hitam di sebelahnya, buka kunci borgolnya. Buka, pria berbaju hitam segera menurutinya. Setelah Ye Changmin mendapatkan kembali tangannya, dia segera mengambil telepon dari Ye Chen, memasukkan nomor, dan menekan tombol. Setelah telepon berbunyi beberapa kali, terdengar suara tua namun dalam, halo, siapa ini? Ye Changmin mendengar suara lelaki tua itu dan berteriak, ayah, ini aku, ayah. Changmin, Ye Zongquan, yang tua pria di ujung telepon, berseru, apa kabar? Apakah kamu dalam bahaya? Ye Changmin menangis dan berkata, saya ditahan oleh Ye Chen. Dia bilang dia tidak akan membiarkan saya kembali ke Jinchen untuk tahun baru. Oh, ayah, orang ini tidak sopan dan sombong. Kamu harus membantuku melampiaskan amarahku. Ye Zongquan terkejut, apa yang terjadi? Mengapa kamu berkonflik dengan Chener?
Ye Chen mengambilnya langsung saat ini. Dia mengambil ponselnya dan berkata dengan suara dingin, dia pergi ke belakangku dan menemukan ibu mertuaku, dan membayar ibu mertuaku untuk membujukku istriku untuk menceraikanku. Apakah ini cara keluarga Ye melakukan sesuatu? Ye Zongquan terkejut, dan dia ragu-ragu sejenak sebelum menghela nafas. Nadanya, "Chen, bagaimanapun juga, dia adalah bibimu." Ye Chen bertanya balik, "Jadi apa? Hak apa yang dia miliki untuk mengganggu kebebasan menikahku? Jangan bilang dia tidak memiliki hak ini, bahkan kamu pun tidak memiliki hak ini." Ye Zongquan menghela nafas dengan emosi, "Hei, kamu benar, dia seharusnya tidak melakukan ini. Saya minta maaf atas namanya, biarkan dia kembali." Ye Chen berkata dengan dingin, "Saya berkata, simpan dia di sini, kota Ling sedang merayakan tahun baru. Aku akan membiarkan dia kembali setelah tahun baru, tetapi sebelum tahun baru, tidak ada yang ingin dia meninggalkan kota Ling. Bahkan Raja Surga pun tidak." Ye Zongquan di ujung telepon ragu-ragu sejenak dan berkata tanpa daya, "Oke, semuanya terserah padamu." Begitu kata-kata ini keluar, wajah Ye Changmin penuh dengan keputusasaan, dan dia memohon, "Ayah, aku ingin kembali ke Jinchen untuk menghabiskan tahun baru bersamamu, ayah." Ye Zongquan berkata dengan serius, "Changmin, karaktermu memang terlalu ekstrim, manfaatkan pelajaran ini. Tenanglah, jangan sampai berumur hampir 50 tahun, dan tetap membuat masalah seperti anak muda sepanjang hari." Ye Changmin tidak bisa berkata-kata sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Ye Zongquan berkata lagi, "Chen, sebaiknya aku pulang ketika kamu punya waktu." "Kakek sangat." Sebelum Ye Zongquan selesai mengucapkan kata-kata, "Aku sangat merindukanmu." Ye Chen menutup telepon secara langsung. Dia tidak memiliki hubungan dengan Ye Zongquan, apalagi dia sedikit banyak bertanggung jawab atas kematian orang tuanya, jadi Ye Chen semakin tidak sabar dengannya. Begitu telepon ditutup, Ye Changmin tersedak dan bertanya, "Ye Chen, tidak apa-apa membiarkan saya merayakan tahun baru di kota Ling. Saya ingin merayakan tahun baru di kamar presidensial Istana Buckingham sendirian." Ye Chen tersenyum, "Suite presidensial Istana Buckingham. Begitu, saya hanya berpikir terlalu banyak. Saya akan menyewakan Anda sebuah rumah di desa di kota dan membiarkan Anda tinggal di sana selama seminggu." "Apa?" Ye Changmin pingsan dan berkata, Kamu memintaku untuk tinggal di desa di kota. Kamu kejam sekali." Ye Chen mencibir, tiba-tiba teringat bahwa ini hampir tahun baru Imlek, dan di mana Kong Delong siapa yang datang ke kota Ling dengan sepedanya. Jadi, dia langsung menelepon Dong Ruolin. Begitu panggilan telepon masuk, Dong Ruolin bertanya dengan gembira, "Ye Chen, mengapa kamu ingat untuk meneleponku?" Ye Chen bertanya padanya, "Ruolin, di mana sepupumu Kong Delong?" Dong Ruolin berkata, "Dia memberitahuku pagi ini bahwa dia hampir menyeberangi sungai Jiutian, dan dia memperkirakan dia akan dapat mencapai Lingxi malam ini." Ye Chen mengerutkan kening, "Mengapa begitu lambat?" Dong Ruolin berkata tanpa daya, "Dia sedang berkendara di jalan raya. Dia mengalami kecelakaan kecil dan lengannya terluka, jadi dia sedikit lebih lambat." Ye Chen bertanya lagi, "Apakah Anda sudah menemukan rumah untuknya di desa di kota?" Dong Ruolin berkata, "Sudah selesai, sesuai dengan kebutuhan Anda, 500 yuan sebulan." Ye Chen bersenandung dan berkata, "Oke, saya akan memeriksanya besok." Setelah menutup telepon, Hong Wu juga berjalan bersama Wu Muhai mengenakan penutup kain hitam di kepalanya. Ye Chen segera berkata kepadanya, "Atur seseorang untuk pergi ke desa di kota dan sewakan saya kamar single terburuk. Atur agar Nona Ye tinggal di sana selama 7 malam. Dia tidak diizinkan keluar selama 7 hari ini. Anda mengatur seseorang untuk memberi saya makanan dan minuman. Ketika dia berbelanja, apakah itu bahan-bahan atau kebutuhan sehari-hari, dia hanya diperbolehkan membeli yang paling umum. Apakah kamu mengerti?" Hong Wu segera mengangguk dan berkata, "Oke, Tuan Ye, saya akan mengaturnya sekarang." Bersambung.